Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Sekali lagi shalom. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya sudah siap untuk menikmati hadirat Tuhan hari ini, amin. Yang siap angkat tangan dan katakan amin. Amin. Mari lihat kiri kanan depan belakangnya, kasih jempolnya, katakan semangat, semangat, semangat. Hari ini semua kita pasti mengalami lawatan Tuhan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang siap mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau memimpin kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh ada kembali di tempat ini Tuhan, untuk menikmati Engkau. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus, biar semua kami yang hadir hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami mujizat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan, Engkau yang membukakan jalan-jalan yang baru bagi setiap kami. Engkau yang memulihkan kekuatan kami Tuhan, sehingga semua kami hari ini boleh memuji, menyembah, menari, bersorak bagi-Mu, sebab Engkau layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Pimpin waktu kami Roh Kudus, biar Engkau yang bekerja bebas di tengah-tengah kami, biar Engkau yang menjamah setiap kami, dan kami percaya hari ini kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan semangat katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi dengan semangat katakan amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Tepuk tangan sama-sama. Hey, kami percaya Tuhan bahwa hari ini Kau bekerja di tengah kami. Kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Hey, sama-sama katakan dalam rembulan, dalam cahaya mentari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di gelap badai dan indahnya pelangi, mari nyanyikan dalam tangisan dan wajah berseri. Mari angkat tangan dan katakan, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Mari nyanyikan, diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terguris indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Mari nyanyikan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku benar. Tepuk tangan di atas kapal. Yang bahagia sebab kita mengenal Dia. Mari sama-sama katakan dengan penuh sukacita. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari. Mari katakan, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri. Mari nyanyikan, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Oh, diam ku terpaku dan ku takjub akan
Tuhan kita yang dahsyat, buat Dia yang luar biasa, buat kasih-Nya yang ajaib. Mari sama-sama kita mau katakan buat Tuhan. Diamku terkagum dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkudus indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Silang jemaat nyanyikan. Indah ku terkagum dan ku bawa. Angkat tangan sama-sama dan katakan, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku merana. Diamku terkagum dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkudus indah. Dalam anugerah katakan hatiku milik-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yang siap untuk menikmati lawatan Tuhan hari ini katakan amin. Amin. Katakan untuk kiri kananmu, nikmati, rileks, dan percayalah hari ini kuasanya bekerja di tengah-tengah kita. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Dan saya percaya Dia akan selalu bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Kita angkat tangan sama-sama, kita ambil waktu sejenak. Masing-masing kita, mata kami tertuju padamu Tuhan, hati kami tertuju padamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Darala basyanda barala, hindarala bataka bayarala bataka bayarala basyanda barala bataka bayarala, hindarala basyikina bayarala bataka se. Kami percaya Tuhan bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Amin. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. In your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out right now. I know You're able, my God, come through again. You can do all this. Sidang jemaat nyanyikan. Katakan betul, you will never fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Mari dengan yakin katakan, everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking
you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, mari nyanyikan lagi. Oh, you can do all. Mari sidang jemaat nyanyikan dengan penuh keyakinan bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa rencananya tidak pernah gagal. Amin Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama dan nyatakan lagi, you can do all things. You can do all things that fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. Sing it. You can do all. Sidang jemaat nyanyikan dengan penuh keyakinan. You can do all. Hallelujah. Never lost the battle. No, you never lost the battle. I know. Sekali lagi nyanyikan. Oh, you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know. Katakan I know. Mari nyatakan sama-sama. Never lost the battle. Never lost the battle. Never lost the battle. You never will. Mari jemaat ulangi. Never lost the battle. Never lost the battle. Never lost the battle. You never will. Sidang jemaat nyatakan. Never lost the battle. Jemaat. Never lost the battle. Never lost the battle. You never will. Mari nyanyikan lagi. Never lost the battle. Never lost the battle. Never lost the battle. Tepuk tangan sama-sama dan nyanyikan. Never lost the battle. Never lost the battle. Never lost the battle. You never will. Mari sidang jemaat. Never lost the battle. Never lost the battle. Never lost the battle. Mari jemaat angkat tangan. You can do all. You can do all. Angkat tangan dan nyatakan. You can do all. Haleluya. Jemaat angkat tangan dan nyanyikan. You can do all things, Lord. Engkau sanggup lakukan segala sesuatu, Tuhan. You never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all. Nyanyikan untuk semuanya, untuk keluargamu, untuk masalahmu, untuk apapun. Katakan you never lost life. Sidang jemaat nyanyikan. You can do all.
Lord. Kau tak pernah gagal, kau selalu menang, kau selalu punya jalan. Marvelous. Oh, tak pernah gagal, tak pernah gagal, tak pernah gagal, tak pernah gagal, selalu menang, tak pernah gagal. Engkau Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus pemenang, Yesus pemenang, selalu menang, tak pernah gagal, 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 selalu menang. Mari semua nyanyi sama-sama. Selalu menang, tak pernah gagal, selalu menang, tak pernah coba nyanyikan. Selalu menang, tak pernah gagal, selalu. Tepuk tangan sama-sama dan nyanyikan lagi. Selalu menang, nyanyikan lagi ya, lagi. Selalu menang, tak pernah gagal, selalu menang, tak pernah. Sudah coba nyanyikan. Selalu tak pernah gagal. Yes, nyanyikan. Nyanyikan untuk masa depanmu, katakan selalu untuk keluargamu, untuk masalahmu, untuk keuanganmu, untuk sakitmu. Nyanyikan selalu menang, tak pernah. Nyanyikan lagi. Selalu menang, tak pernah gagal, selalu menang, tak pernah gagal. Katakan haleluya, katakan haleluya. Orang lama syada para lama takabayara lakashekero, kera lama shekena bayara lama takabayara lakashekero. Haleluya, haleluya. Hidara lakashekena bayara lakashekena mas, hidara lakashekena. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, untuk keluargamu, untuk anak-anak kita, untuk masa depan, untuk apapun, Dia selalu menang dan tidak pernah gagal. Haleluya, haleluya. Angkat tangan sama-sama, angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Selalu menang, tak pernah gagal jemaat. Selalu menang, tak pernah gagal. Mari jemaat nyanyikan. Selalu menang, tak pernah gagal, selalu menang, tak pernah. Katakan untuk keluargamu, selalu untuk masalahmu, tak pernah untuk sakitmu, selalu untuk apapun. Katakan tak pernah gagal, selalu menang. Amin. Nyanyikan lagi. Selalu menang, tak pernah. Angkat tangan dan serukan. Selalu menang. Haleluya, haleluya.
jemaat nyanyikan. You can do all things. You never lost the battle. No, you never lost the battle. Katakan, I know. You never. Mari sidang jemaat angkat tangan dan katakan, you can do all things, Lord. You can do all. Ya Tuhan. Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know, you deh. Angkat tangan dan katakan I know, you. Mari sidang jemaat nyatakan aku tahu, I know. Angkat tangan dan serukan I know. Nyanyikan lagi. Shanda kabayara, hidara labata kabayara labashada bayara lakata kasih. Mari ambil waktu sejenak, angkat tangan, jumpai dia secara pribadi, sujud di kaki. Ora lakasih kita bayara labata kabayara labata kabayara. Kina mayara labata kabayara labashanda kabayara labata kabayara labasi di biara lakasih. Sidang jemaat, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan kerajaan. Katakan kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang. Yes, Lord. Dalam caramu. Mari sidang jemaat saja katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Nyatakan dengan keyakinan kau dahsyat Tuhan. Percaya Tuhan, dan ku tenang di dalam caramu. Mari nyanyikan lagi. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan kerajaan. Angkat tangan dan nyatakan kedahsyatannya. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang tidak pernah gagal, yang luar biasa, dan nyatakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Amin. Kami sangat yakin Roh ada di tempat ini. Amin. Untuk menjawab persoalan kami masing-masing. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang tersesat Tuhan Engkau buka jalan. Terpujilah dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pagi ini saya harus berbicara tentang regenerasi. Kita boleh lihat di dalam firman Allah Roma 5 ayat yang ke-14. Roma 5 ayat yang ke-14 cerita tentang Taman Eden. Tentang Adam yang telah melanggar strategi Tuhan, melanggar undang-undangnya Tuhan. Dia disingkirkan di Taman Eden. Tetapi Adam itu yang diciptakan itu jadi gambaran anak Allah. Karena dia melanggar aturan, gambaran anak Allah hilang daripadanya. Itu firman Allah yang saya harus buka dan ada seterusnya. Boleh saudara catat, nanti pulang sharing di rumah. Kita belajar untuk tekun untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Roma 5 ayat 14, mari kita baca sama-sama 14 ya. 1, 2, 3. Kalau kita lihat konteks ini, Adam yang pertama diciptakan gambaran anak Allah. Tapi pada waktu dia salah, dia melakukan yang salah. Dia dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi Taman Eden itu sudah jadi sepi. Gambaran anak Allah hilang. Berapa banyak kita sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki supaya kita segambar dengan Dia. Tapi karena kita tidak taat, gambarnya hilang. Nah, hari ini saya akan buka tentang gambar anak Allah dari tunas Daud. Haleluya. Jadi regenerasi kita ini adalah penerus dari Kristus Yesus yang disebut tunas Daud. Yesus Kristus adalah tunas Daud. Jadi saya harapkan generasi muda tangkap ini supaya engkau menjadi segambar dengan Dia. Kalau kita segambar dengan Allah, segala apa kebutuhan kita sudah tersedia. Amin. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16, Wahyu 22 ayat yang ke-16, saya minta Len tolong baca dengan mic, ada mic itu. Lani baca dulu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Amin. Jadi bilang kiri kanan saudara adalah tunas Daud yang harus gilang gemilang. Ya, harus sukacita. Ada tantangan, ada masalah, tetap sukacita. Karena Daud tidak pernah mundur. Menghadapi peperangan apapun dia tetap maju. Karena dia tahu dia berjalan tidak sendiri. Dia adalah barisan anak Allah. Dan tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Ini generasi ini. Jadi apapun terjadi di dalam bumi Indonesia sekarang ini,
tentang penyakit corona dan segala macam, kita kan takut. Mau keluar takut, segan. Tetapi saya memberitakan untuk saudara, kalau Tuhan perintahkan keluar, kamu keluar saja. Tapi ada persyaratan kesehatan. Taatilah kesehatan ini. Ya, seperti sekarang di gereja ada masker, ada semua, ada pelindungnya. Jadi kita belajar taat. Karena pemerintah disahkan oleh Allah. Jadi kalau pemerintah, jangan kita, kalau kita langgar, kita salah. Nah, pemerintah sudah melarang kita langkah, harus ikut apa yang pemerintah mau, supaya penyakit pun tidak akan menyerang kita. Kita tetap terlindung. Waktu tahun 20 itu mulai larangan muncul, Pak Ek selalu berdoa, Tuhan, kalau gerakan saya harus ke desa A, desa B, desa C. Dan saya percaya dalam 2 tahun, 1 tahun full itu saya tidak keluar dari Ambon, tapi saya keluar ke desa-desa. Karena kalau tidak ada corona, saya tidak sampai ke desa-desa. Jadi saya ke desa-desa itu Tuhan perintahkan. Sampai salah satu desa yang ilmunya tinggi di Kampung Haruku, Holaliu, ilmunya banyak. Di situ pertobatan besar-besaran. Sampai kepala suku juga bertobat. Kalau saya diam, saya tidak akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Kalau Musa diam, dia tidak akan melihat kemuliaan Allah. Musa saja menantang Firaun, sudah tersesat, tidak ada jalan lagi. Tapi dia ingat ada tongkat kebenaran. Diangkat tongkat itu, laut terbelah. Musa dipromosi oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau promosi generasi muda ini, bahwa mereka adalah generasi penerus saya. Haleluya. Generasi penerus Yesus yang harus gilang gemilang. Jangan loyo. Amin. Harus semangat. Lalu saya mau beritahukan saudara, Adam yang pertama merusakkan Taman Eden. Generasi Daud membentuk Taman Eden kembali. Yaitu saudara dan saya dibentuk sama Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita belajar. Di dalam Yehezkel 36 ayat 33 sampai dengan 35. Yehezkel 36 ayat 33 sampai dengan 35. Haleluya. Tolong baca. Yehezkel 36 ayat 33 sampai 35. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Terus. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi, sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Jadi Yesus datang untuk mengembalikan otoritas kerajaan Allah di bumi. Amin. Jadi generasi-generasi Daud punya tugas untuk membentuk generasi seterusnya. Dan saya percaya, saya tidak ada pernah rencana ke sini. Tapi saya waktu di Surabaya saya tinggal berdoa. Tuhan, kalau memang Engkau menghendaki saya pelayanan dimanapun ada pendeta, telepon saya pasti datang. Saya punya teman di Surabaya banyak. Kalau daging saya tidak mungkin datang ke sini, jauh sekali. Tetapi Pak Yopi bilang, Pak Ek kalau bisa layani di sini. Dan saya tahu itu rencana Tuhan. Itu doa saya. Sudah pelayanan hari tanggal 21, perkawinan situ sampai capek. Tapi besoknya saya harus ke Tulungagung, ke Hunut. Dan saya percaya orang di Hunut sudah mengenal saya. Tetapi kita tangkap ini. Tempat yang sudah tandus, tempat yang sudah rusak, Tuhan peduli. Amin.
Hari ini kalau saudara rasa saudara itu sudah rusak, saudara tidak dihargai, tidak dihormati, tapi Tuhan peduli engkau. Dia pasti membentuk engkau kalau engkau mau kembali. Itu kuncinya. Haleluya. Seperti di dalam Yeremia 18, Tuhan berkata kepada Yeremia, engkau pergi ke tukang periuk. Di situ aku akan berbicara. Seorang nabi pergi di tukang periuk, itu soal kerja dunia. Tetapi Nabi Yeremia pergi sampai ke sana, dia berkata, dia lihat. Di situ Tuhan lihat, Tuhan bilang, kamu lihat tukang periuk. Dia bekerja periuk yang memang tidak beres dengan hatinya. Dia robah, dia bentuk lagi sesuai dengan keinginannya. Apakah aku tidak sanggup membuat bangsa Israel kembali? Apakah aku tidak sanggup membentuk engkau kembali? Selama ini engkau rusak, engkau tidak mau dengar firman Allah, engkau jauh dari Tuhan. Tetapi saya katakan untuk saudara, Daud jatuh, Tuhan mencari dia. Tangkap ini. Jangan rasa jauh dari Tuhan. Tuhan butuh saudara. Tuhan tidak akan bekerja sendiri. Tapi Tuhan mau bekerja bersama dengan engkau. Iya, kita harus bangun, bangkit kembali, supaya kita segambar dengan Tuhan. Kalau kita segambar dengan Tuhan, segala otoritas ada dalam tangan saudara. Saudara jangan takut. Tadi malam saya dengan Pak Yopi berbicara sampai dengan, saya bilang Pak Yopi, di tengah-tengah badai corona ini, saudaraku, ada orang yang tutup gereja, ada orang yang tolak, apalagi seperti Pak Yopi. Begini banyak yayasan, anak-anak yayasan masih mau terima lagi. Saya mau beritahukan, Tuhan lagi menunjukkan kemuliaan Allah di dalam keluarga ini untuk melihat Yesus bekerja dalam tengah-tengah kerusuhan. Di tengah-tengah badai Tuhan tidak tinggalkan engkau. Mari kita lihat di dalam Ulangan 32. Ayat yang ke-10. Mari kita berjalan apa yang Bapa mau. Saya ini apa yang Bapa mau bicara, saya akan cuma sambung saya. Penyambung lidah Tuhan. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayatnya yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, engkau tidak berdiri sendiri. Tuhan perintahkan Roh Kudus jaga, mengawasi, menjaga seperti biji matanya. Jadi yayasan jangan mundur. Tuhan pasti kirim mereka untuk tempat ini. Berkat pasti mengalir di tempat ini. Jangan mundur. Tuhan lagi mempromosi kalian di sini. Bukan main-main. Saya sendiri, saya melayani, Tuhan lagi promosi saya. Di mana-mana saya pergi, orang susah. Tapi saya tidak pernah susah. Berkat tetap mengalir. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, berkat mengalir terus. Saya berjalan sampai di Kaimana, sampai di Dobo semua. Saya tidak takut dengan mati. Kalau kita mati jangan takut. Kalau memang Tuhan sudah rencana untuk kita mati di corona, jangan takut. Saudaraku di tempat ini, mari kita belajar. Dan saya mau titip pesan untuk tim doa. Selama ini tim doa tidak pernah berdoa untuk Taman Eden dibangun kembali. Kita harus berubah, kita punya doa. Tuhan bangunlah Taman Eden kembali yang sudah rusak. Anak-anak kita yang rusak, anak-anak kita yang tidak peduli, hancur. Tapi saya memberitahukan, Tuhan bilang, kalau tukang periuk bisa merubah saja periuknya, aku sanggup merubah engkau. Mari kita belajar. Saya tidak bisa merubah anak saya. Saya tidak bisa merubah istri saya. Tidak bisa. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan sanggup merubah dia. Amin.
Doa yang benar. Taman Eden dikembalikan. Haleluya. Siapa mau bangun Taman Eden kembali? Saudaraku di tempat ini, saudara boleh angkat tangan, tapi maksud saudara, Tuhan mau saudara bangun Taman Eden di dalam hidup saudara, bukan di orang lain. Di kita punya hidup. Mau jadi pemimpin, robalah kita dulu sebagai pemimpin, baru generasi ini penerusnya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-19, Yohanes 17 ayat yang ke-19, Yesus berkata, ini Yesus berbicara, aku kudus supaya jemaat kudus. Kalau selama pemimpin hati tidak kudus, serong dari pelayanan Tuhan, pasti jemaat rusak. Jadi kalau jemaat keluar dari gereja, pergi di gereja lain, kenapa? Pemimpin kurang kudus, tidak jaga kekudusannya. Pemimpin harus kudus. Haleluya. Jadi kalau kita bangun Taman Eden kembali dalam hidup kita, kita harus kudus dulu. Haleluya. Baru kita minta orang lain kudus. Kenapa? Ada pola hidup. Amin. Gaya hidup berbeda. Sekarang kita tidak usah cerita banyak. Kuasa kesembuhan itu jatah, berdoa orang sembuh itu jatah. Tapi yang paling luar biasa, mereka tepuk tangan hanya orang bertobat. Haleluya. Kalau ada orang bertobat, malaikat beribu-ribu bertepuk tangan di surga. Kalau sembuh tidak ada yang tepuk tangan, itu sudah jatah hak saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Haleluya. Hari ini kalau saudara sungguh-sungguh mau bertobat, mungkin saudara sudah tidak ada arti, mungkin saudara sudah ditolak dari gereja, tapi engkau tidak ditolak oleh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Asal engkau mau kembali. Di dalam firman Allah Roma 10 ayat 21, Yesus berkata, aku selalu membuka tangan kepada bangsa Israel yang tegak tengkuk. Setiap hari, setiap menit, setiap detik, dia buka tangan. Kapan engkau kembali? Sampai hari ini. Kapan saudara mau kembali yang sungguh? Jangan jadi orang Kristen, cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya ketua agama Buddha, saya jadi orang Kristen. Tuhan panggil saya jadi orang Kristen, tapi saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau belajar dari manusia, saya mau belajar dari Yesus Tuhan, supaya saya segambar dengan Engkau. Haleluya. Lalu istri saya punya doa begini, Tuhan, suami saya di agama Buddha, dia ketua, di Kristen dia harus jadi kepala. Haleluya. Makanya kalau saya sampai satu daerah pasti dicari lagi, karena itu panggilan saya. Saya punya panggilan itu Yesaya 42 ayat 1 sampai 25. Saudara tidak usah baca, cuma dicatat saja, pula renungkan yang saya berbicara itu benar apa tidak. Haleluya. Saya belajar. Jadi siapa yang mau jadi membentuk Taman Eden, dia harus kembali. Kalau saudara tidak kembali, saya mau katakan untuk saudara, Tuhan akan memanggil engkau, Tuhan akan menjemput engkau. Ya, seperti Saulus, pengikut Yesus dibunuh. Tuhan tangkap dia di perjalanan. Haleluya. Jadi gereja, jemaat ini bukan punya gereja, bukan punya organisasi. Jemaat ini punya Tuhan. Tangkap ini. Coba kita dipercaya untuk menjaga, mengawasi, mengelilingi. Haleluya. Rasul Paulus berkata, siapakah engkau? Dia dengar suara dari surga. Siapakah engkau? Saya Yesus. Kenapa engkau aniaya aku? Yesus lagi di surga, Saulus di bumi. Kenapa Yesus berkata, kenapa engkau aniaya aku? Jemaat itu dia bilang, itu aku sendiri. Begitu bertanggung jawab seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang luar biasa, dia bertanggung jawab atas jemaatnya. Makanya pemimpin yang kudus yang bisa berkata demikian. Yohanes 17 ayat 19. Haleluya. Yohanes 17 ayat 19. Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka
supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Haleluya. Hari ini saudara dengar firman Allah, saudara masih tegak-teguk, saudara masih segala macam, tapi saya katakan Tuhan akan jemput kau. Kapan saya tidak tahu. Yesaya 36 ayat 24. Yesaya 36 ayat 24. Kita mengalir saja. Yehezkiel 36 ayat 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan jemput engkau, akan membawa engkau kembali ke Taman Eden yang sudah rusak. Aku bawa engkau kembali. Saya percaya hari ini saya tabur. Firman yang saya tabur dia tidak akan kembali. Dia akan bekerja hidup dalam saudara. Amin. Supaya saudara tidak terlena. Amin. Amin. Apa gunanya Tuhan tarik kita kembali? Tuhan jemput, bawa kembali. Untuk apa? Menyucikan diri kita. Dengan air yang jernih. Ayat 25. Itu namanya pertobatan yang murni. Saya, agama Buddha, dipanggil Tuhan tarik saya kembali. Untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Itu tugas saya. Tidak punya organisasi gereja. Tetapi saya di mana-mana panggil semua melayani. Bukan organisasi. Saya anaknya Tuhan. Beda dong. Amin. 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 Kita tidak sebangga dengan organisasi. Tidak semua organisasi yang atau di organisasi itu betul. Tapi kalau ada orang organisasi kerja betul, Tuhan memberkati organisasi. Amin. Haleluya. Amin. Baca. Ayat 25. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Haleluya. Tuhan panggil, Tuhan datang, bersihkan dulu. Firman itu membersihkan mereka, cuci otak. Haleluya. Bikin bersih dulu pikiran dunia, baru Tuhan pakai kita. Sesudah bikin bersih, kita tanam lagi. Dengan baik, kita ini adalah ladang Tuhan yang harus dibangun kembali. 1 Korintus 3 ayat ke-9. Dicatat ya, supaya pulang tidak tahu, tidak apa benar, supaya mengerti. Ini pengajaran yang mahal. Saya berbicara ini, saya rasa pengajaran ini mahal. Saya rasa karena Tuhan ajar. Baca. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi Tuhan mau kita sama-sama bekerja untuk membentuk ladang Allah. Yang sudah rusak, yang lama ditinggalkan, dibangun kembali. Menjadi taman yang indah, Taman Eden. Dibangun di mana? Di alamiah, bukan dibangun di Hunut, bukan dibangun di mana-mana. Dibangun di dalam hidup saudara. Amin. Taman Eden itu ada di sini. Bayangkan kalau Taman Eden ada di sini, pertobatan akan terjadi luar biasa. Amin. Dan orang pasti penuh. Karena mereka bilang Taman Eden ini luar biasa. Taman Eden yang berjalan. Di mana-mana dia tidak akan susah. Karena Tuhan mensuplai terus. Yes, amin. Haleluya. Saya mau tanya sedikit. Kira-kira Tuhan punya bank ada enggak? Bank Tuhan ada enggak, Lan? Tuhan punya bank merek apa? Coba, kalau tahu hari ini dapat hadiah, es jus paling tidak 5 gelas. Coba lah nih. Ayo Dev. Tuhan punya bank merek apa? Saya kasih tahu. BCA. Bank Sentral Allah. Itu tidak akan, dia sentral, dia pusatnya. Tidak ada kekurangan. Amin.
Kalau saudara mau supaya ATM artinya anak Tuhan memberkati. Amin. Kalau punya ATM banyak, Amin. uang banyak, berkati orang lain. Yes. Amin. Amin. Siapa yang punya ATM? ATM BCA ada nggak? Ada. Cepat ganti. Haleluya. Kenapa saya katakan? Karena kita menanam hal rohani, maka hal duniawi akan menggenapi kita. Amin. Haleluya. Di dalam Roma 15 ayat 27 dengan 1 Korintus 9 ayat 11. Ini saling menopang. Haleluya. Saya takut ambil di kamera terus, nanti besok saya tidak bisa tidur, orang cari saya terus. Makanya orang bilang, Pak, kenapa tidak? Anda capek deh. Haleluya. Saya ajar kalian untuk cari Yesus, bukan cari Pak Ek, bukan cari Pak Yopi, tidak. Cari Yesus, pasti kita ketemu. Haleluya. Apa firmannya? Roma 15 ayat 27. Ya. Keputusan itu memang telah mereka ambil. Keputusan itu telah mereka ambil. Kenapa kita ambil keputusan jadi penginjil? Kenapa kita jadi ambil keputusan menjadi pemimpin yayasan? Apa gunanya? Halo? Penginjil itu tidak bukan punya gereja jemaat banyak lebih saya kasih uang per dia berjalan, enggak. Tergantung 100% di hadapan Tuhan. Itu penginjil. Amin. Itu keputusan, itu pilihan. Saudara, hidup ini harus ada pilihan. Haleluya. Terus baca. Tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Haleluya. Kita dapat berkat besar dari Tuhan, kita bagi-bagi untuk mereka. Haleluya. Amin. Lalu apa? Tuhan perintahkan manusia dunia, kasih berkat kepada orang yang aku berkenan. Apakah orang berdosa bisa kaya atau tidak? Bisa. Hah? Bisa. Orang berdosa bisa kaya. Kenapa dia Tuhan kasih izinkan dia kaya? Tapi ujungnya dia tidak menikmati. Di corona ada orang kaya mau pergi rumah sakit penuh, uang tidak bisa atur orang. Amin. Dia mau beli oksigen habis. Mau bikin apa nih, kau punya uang, makan uang, mati juga. Haleluya. Tapi anak-anak Tuhan lari kepada Bapa di surga. Amin. Bapa sanggup melindungi engkau. Bapa sanggup menjaga engkau seperti biji matanya. Siapa lawan kita? Kenapa takut orang Kristen? Haleluya. Amin. Mari kita belajar. Ya. Ada pujian begini. Ini ada pujian begini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, Hanya itu kerinduanku. Jadi begini, hanya. Jadi orang sakit, begitu Pak Yopi berdoa, Bapak saya bikin bersih lantai, saya perpuluhan betul. Begitu dia kaya, dia lupa gereja. Hanya menyenangkan seorang hamba. Mengerti lagu itu? Hanya menyenangkan hatimu. Belum kawin, pacaran, janji banyak. Hanya menyenangkan engkau. Betul tidak? Ya? Waktu pacaran janji terlalu banyak. Begitu kawin 2 tahun, itu sudah lurus dari atas sampai ke bawah. Hanya apa? Menyenangkan engkau. Nah, kita juga begitu. Di dalam Yesus waktu susah kita berdoa sampai supaya lupa gereja. Hanya menyenangkan. Tuhan sudah bosan dengan menyanyi itu. Hanya. Tapi kalau engkau lakukan, itu yang benar.
Amin. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ayo cepat angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Amin. Kita kembali di Yesaya 36. Ayat yang ke-35. Tadi 36. Tadi 35. Taman Eden dibangun kembali. Ayat ke-36. 36, 37, 38. Ini janji Tuhan, kita yakin percaya digenapi untuk generasi ini. Haleluya. Yehezkiel 36 ayat 36, 37, 38. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan pasti melakukannya. Tergantung kita. Kita bermohon apa tidak. Anak kita yang sudah rusak, kita pernah bermohon, Bapa, anak ini bikin dia sebagai Taman Eden. Kita tidak pernah, kita jauhkan dia, kita tidak semangat sama dia, kita tolak dia. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak pernah menolak engkau. Amin. Tidak, Yesus tidak pernah menolak. Dia mencari engkau, dia menjemput engkau. Luar biasa. Amin. Ayat 37, khusus tim doa, dengar baik-baik tim doa. Ayat 37, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Bayangkan kalau kita punya beban untuk Taman Eden dibangun kembali, gereja ini tidak bisa tampung. Orang akan datang karena mereka lihat Taman Eden yang berjalan dengan penuh kemuliaan Allah. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, mereka tidak pernah menyerah. Itu yang Tuhan lagi membentuk turunan Taman Eden ini dari Daud. Haleluya. Ayat yang berikutnya, mari kita baca sama-sama. Ayat 38. Kita tangkap ini janji Tuhan harus kita lakukan. Haleluya. 38, 1, 2, 3. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Begitu mereka membangun Taman Eden kembali, mereka berani berkorban untuk orang lain. Mereka mau bayar mahal harga untuk orang lain. Kita kembali ke dalam Wahyu 22 ayat 17. Haleluya. Kita bangun kembali, kita berkorban. Bayar harga, bukan dengan duit saja, nyawa kita bayar. Seperti Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baca 1, 2, 3. Deran roh dan pengantin. Pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Kita begitu kita bentuk Taman Eden, kita punya tugas. Marilah saudaraku, mari
saya yakin dan percaya orang yang datang karena orang mau melihat Taman Eden yang baru. Amin. Ada di dalam gereja ini. Mari kita belajar. Amin. Saya percaya tahun depan saya datang lagi. Gereja ini bukan begini lagi. Penuh. Tidak ada lintas merah begini. Tidak ada. Amin. Kenapa? Sudah penuh. Sudah tidak bisa. Sampai di halaman sana penuh. Kenapa? Ada kerjaan Taman Eden ada di sini. Haleluya. Saya balik di Wahyu 5. Wahyu 5. Wahyu 5 ayat yang kelima. Wahyu 5 ayat yang kelima. Jadi kalau saudara sudah bentuk Taman Eden, jangan diam di saja. Meraih mereka. Datang segera, datang segera. Tugas saudara dan saya. Bukan kita enak-enak cuma di gereja saja, nggak ada gunanya. Kita harus keluar untuk menangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat yang kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ada rahasia yang tertutup, ada rahasia yang kita tidak mengerti. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, bait Allah terbelah dua. Semua hikmat yang tersembunyi dilepaskan untuk generasi ini. Saudaraku percaya? Bait Allah terbelah dua sampai batu pun pecah. Jadi rahasia yang tersembunyi itu dibukakan bagi saudara dan saya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-7. 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya. 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan Kenapa kita baca Alkitab kita tidak mengerti? Karena selubung masih tertutup. Tetapi waktu Yesus mati selubung itu dibukakan. Rahasia semua terbuka. Jadi generasi ini penuh dengan banyak rahasia dari surga. Amin. Tidak tertutup. Karena Yesus sudah mati bagi. Di dalam Matius 27 ayat 51. Makanya Yesus mati kayu salib karena itu. Dia tidak mau tersembunyi untuk generasi muda, untuk generasi Daud. Matius 27 ayat yang ke-51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Semua terbelah, tidak ada tersembunyi. Kalau itu iblis tahu, dia tidak akan salib Yesus. Tidak. Tapi dia tidak mengerti, maka dia salib Yesus dan rahasia terbuka dan iblis tidak berkuti bagi orang percaya. Amin. Di dalam 1 Korintus 2 tadi ayat 8. Jadi kita harus bangga. Yesus mati membuka banyak rahasia untuk kita. Kita bukan orang Kristen yang biasa-biasa. Kita orang Kristen yang militan. Amin. Yes. Amin. Baca. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tidak akan salib Yesus. Mereka salib Yesus. Lalu Yesus mulai bertindak. Taman Eden yang rusak dibangun kembali. Siapa yang bangun? Bukan Yesus, saudara dan saya. Amin. Ini generasi. Makanya di Wahyu 5 ayat 6 baca. Level kita naik.
Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Bertanduk 7, bermata 7, dan Itulah ketujuh roh Allah yang diutus 7 roh Allah ke seluruh bekerja bumi. di bidang ini. Bertanduk dan bermata 7. Bertanduk artinya level saudara akan naik sampai sempurna. Bermata 7, engkau akan peka melihat saja, engkau tahu apa isi hati dia. Tidak akan tersembunyi. Itu level yang paling tinggi dalam pelayanan orang Kristen. Tuhan akan memberikan untuk saudara yang telah mati daging. Makanya dia mau beli engkau mahal. Di ayat yang ke-9. Dia mati itu dia bayar saudara mahal dengan darahnya. Jadi jangan ikut orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen harus luar biasa. Haleluya. Ayat yang ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, dia beri kita supaya rahasia itu kita akan buka terus. Tidak akan tertutup. Tapi roh Allah yang memimpin kita. Haleluya. Kalau kita sudah mati daging, dengar lebih baik. Kita dapat 7 bagian. Coba Lani baca ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan Layak untuk kekayaan, menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. terakhir pujian. Yesus bertakti di atas pujian Anda. Amin. Haleluya. Dia ada di sini untuk engkau bisa memuji dia. Dia tidak akan puji diri sendiri, tapi dia butuh saudara, makanya dia bayar saudara mahal. Amin. Ada 7 hal. 7 roh Allah akan bekerja di situ. Kekuasaan dan kekayaan. Apa Tuhan ajar kita jangan kaya? Tidak. Kita kaya supaya memberkati orang lain. Amin. Berhikmat. Salomo orang yang paling berhikmat dan dia raja yang paling kaya di dunia, Salomo. Amin. Orang pemasalah semua datang Salomo beres. Amin. Ada kekuatan apapun, tantangan apapun, masalah, saudara jangan takut. Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Amin. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini dari bencana tanah liat, supaya nyata kekuatan yang melimpah berasal dari Allah. Yes. Pada saat engkau dipilih Allah, pada saat engkau di padang gurun, Allah mensuplai kekuatan itu. Amen. Pada saat engkau tidak mampu untuk melakukan tugas Tuhan, Tuhan memberikan itu untuk saudara. Amin. Tangkap ini. Amin. Baca 2 Korintus 4 ayat 7. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Amin. Jadi Tuhan sanggup memberikan kekuatan untuk engkau bisa bertahan di padang gurun. Karena engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan engkau. Haleluya. Bagi bangsa-bangsa juga, kami percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan untuk saudara. Untuk bertahan. Saudara tidak akan bisa buktikan bahwa saudara orang Kristen yang murni tanpa ada tantangan. Tanpa ada masalah, saudara tidak akan bisa buktikan bahwa Yesus ada di sini. Lewat tantangan, lewat masalah, engkau buktikan Yesus ada di sini. Orang mencemooh, orang maki apa segala macam, engkau buktikan Yesus ada di sini. Ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10 dengan 11. 2 Korintus 10. 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10,
kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara tidak bisa berkata, saya orang Kristen. Begitu kamu difitnah, kamu ngamuk. Itu bukan orang Kristen. Begitu kamu dapat firman Allah keras di gereja, tidak mau masuk gereja, itu bukan orang Kristen. Cuma nama Kristen. Sangkut salib di dada, tato di badan, Yesus Kristus Tuhan, tapi pencuri jalan terus. Siapa yang malu? Bohong jalan terus, penipu jalan terus. Siapa yang malu? Bapa di surga malu. Ini bukan orang Kristen. Orang Kristen di tengah-tengah masalah, dia buktikan bahwa Yesus ada di sini. Amin. Ayat 11 supaya mengerti. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Terus-menerus diproses. Amin. Saya yakin dan percaya Pak Yopi sudah 40 tahun kira-kira di sini melihat kemuliaan Allah terus berlapis. Jadi mereka ini bukan pendeta keluaran, kejadian. Kalau pendeta keluaran itu pergi sekolah keluar jadi pendeta tanpa pengalaman. Tapi pendeta kejadian banyak pengalaman belajar di beliau dengan istri. Amin. Saya juga termasuk pendeta kejadian banyak pengalaman. Mau jahat apapun saya sudah lewati semua. Ini yang dicari Tuhan. Siapa mau jadi pendeta kejadian angkat tangan. Baik. Mau jadi pendeta kejadian atau tidak? Angkat tangan dong. Jangan ketawa. Kalau sama saya jangan main-main. Kalau kalian main musik itu kejadian. Kenapa? Kalian tidak sekolah di mana-mana bisa main musik. Itu namanya kejadian. Amin. Yes. Haleluya. Karena kejadian terjadi, kita punya pengalaman. Firman Allah kita kasih, tambah dengan kejadian yang kita lewati, itu kuatkan orang. Amin. Haleluya. Ini kuncinya hidup ini. Makanya di firman Allah yang ke-11 ini, Roma 8 ayat 36-37. Engkau tidak bisa berkata engkau menang kalau engkau pertandingan. Engkau pertandingan kemenangan banyak, medali lebih banyak. Roma 8 ayat 36. Roma 8 ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita siap. Karena Bapa di surga dikat juga. Haleluya. Amin. Tapi itu ayat 37 berapa? Kamu lebih dari pemenang. Amin. Karena kita melewati semua tantangan. Yes. Baca ayat 37. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang Kita oleh lebih. Dia yang telah mengasihi kita. Kita tidak bisa kita lebih kalau tidak menghadapi tantangan. Pendeta tidak bisa bilang dia jago kalau dia tidak menghadapi tantangan. Haleluya. Pendeta yang menghadapi tantangan dan dia melewati tantangan, itu dia lebih dari pemenang. Jemaat juga begitu. Menghadapi tantangan lebih dari itu, engkau lebih dari pendeta yang belum menghadapi tantangan. Haleluya. Sudah cukup sampai di sini, Tuhan berkati. Sudah cukup? Sudah cukup belum? Sudah cukup ya? Belum lagi? Tuhan Yesus tolong. Siapa yang mau bangun Taman Eden kembali? Angkat tangan. Saya akan doakan kalian supaya kalian punya hidup ada perubahan. Saya berjalan ke sana kemari, saya tidak diberkati Tuhan di tengah-tengah corona. Tapi ada di tempat-tempat tertentu saya harus memberkati mereka. Jadi sini kasih berkat, kita kasih yang di sini lagi. Jadi kita terus imbang. Tuhan itu luar biasa. Kita berkat tapi kita tidak pernah memberkati orang lain. ATM kita macet.
anak Tuhan memberkati. Mana ada anak Tuhan memberkati? Tapi orang-orang fasik bisa memberkati kita yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Siapa sungguh-sungguh mau bentuk Taman Eden dalam hidup? Saya mau tanya sekali lagi. Siapa yang sungguh-sungguh mau bangun Taman Eden dalam hidupnya? Suami istri. Haleluya. Mari kita menyanyi satu lagu begini. Ya. Di Kidung Agung. Mampirlah dengar doa. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan Yesus Tuhan, Yesus dengar doa, orang lain kau hampiri, jangan jalan. Stop sebentar. Saya katakan untuk saudara, saya menyanyi lagu ini. Kadang-kadang saya terpikir, dulu saya di agama Buddha, berarti dulu saya berdoa, Tuhan tidak mampir. Tapi sekarang saya sudah melayani Tuhan, saya bisa tangisi lagu ini. Kenapa? Saya rasa Tuhan mampir di sini. Kalau Taman Eden di sini, ada di sini. Amin. Tapi kalau kita suami istri baku cakar tahu, ribut. Kira-kira Yesus mampir enggak? Haleluya. Saya mau tanya, kalau kita suami istri di rumah ribut, kira-kira Yesus mampir tidak? Halo? Ngerti nggak? Ini saya mesti pakai bahasa Jawa atau bahasa Ambon? Ya? Tapi kalau kita rukun dan damai, Yesus itu mampir setiap hari. Dan dia bilang begini, aku makan bersama engkau, aku menjamin engkau. Kenapa? Dia tahu kebutuhan kita. Di dalam Ibrani 7 ayat 22. Haleluya. Ibrani 7 ayat 22. Baca 1, 2, 3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi kalau bilang lebih kuat itu kenapa? Karena Yesus punya jubah dicelup di dalam darah, itu lebih kuat daripada tidak dicelup dalam darah. Dia bertanggung jawab kita dengan darahnya. Makanya namanya firman Allah. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang jawab jago? Siapa pernah dengar suara Tuhan? Halo? Bagaimana cara dengar suara Tuhan, Ibu? Roh Kudus bicara. Saya pasti hari ini semua sudah dengar suara Tuhan. Karena Tuhan itu adalah firman Allah. Waktu saya berfirman, saudara dengarkan. Itu berarti saudara dengar firman Allah. Itu saudara dengar suara Tuhan. Jelas itu? Nangkep ini. Kalau yang ibu bicara itu khusus. Kepekaan khusus. Kepekaan itu levelnya tinggi. Nggak gampang. Haleluya. Saya berdiri di sini. Saya bicara firman. Itu saya belajar peka dengan Tuhan. Tuhan mau apa? Saya cuma sampaikan. Jadi saya tidak unek-unek apa di sini apa yang terjadi. Tapi saya yakin dan percaya apa yang saya bicara itu terjadi di gereja ini. Tidak bohong. Saya sudah tangkap sekarang ini. Kita tidak bisa munafik. Banyak orang datang di gereja tapi belum sungguh-sungguh bertobat. Kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan bilang begini, haleluya, saudara dengar baik. Di Wahyu 3 ayat 19. Baca.
Wahyu 3 ayat 19. Aku mengasihi, aku tegur dan hajar supaya bertobat. Dalam gereja ini tidak boleh ina bobo orang. Orang bilang jangan sayang-sayang. Kasih firman yang bentuk mereka. Memang keras, semua sakit, tetapi kita dibentuk untuk menjadi Taman Eden baru. Haleluya. Baca Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. ya. Jadi kita, apalagi kita di yayasan, anak-anak dari segala jurusan bangsa ini, karakternya berbeda-beda. Kita harus tegur mereka. Kalau tidak mau taat, hajar. Di dalam unjung rotan ada kasih. Kalau hajar jangan di kepala Pak Yopi, jangan cubit telinga nanti dia bocor. Pakai rotan pukul di pantai gamu ini. Tuhan sedia ini, pantai ini gamu. Oke? Amin. Belah di pantai, orang bilang belah di pantai saja, dihajar. Ya. Mari kita baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 14. Anak-anak kalau tidak diajar, lama-lama tidak sekolah. Main game terus, mau jadi apa besok-besok? Mesti diajar. 2 Samuel 7 ayat 14. 2 Samuel 7 ayat 18. 14. Oh, 14. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Bapak siapkan rotan untuk pembentukan supaya Taman Eden terjadi. Ini generasi yang datang sini di yayasan ini rusak semua dari orang tua. Orang tua tidak mampu lagi urus. Sekarang Bapak dipercaya urus. Karena ada kuasa di dalam surga. Bapak kasih kuasa di surga untuk engkau akan bina mereka supaya Taman Eden terjadi dalam hidup mereka. Begitu mereka jadi Taman Eden dalam hidup mereka, orang akan mencari mereka. Haleluya. Saya akan tutup Yesaya 62 ayat 10. Ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Baca 1, 2, 3. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Terus Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. haleluya. Amin. Itu tugas saudara. Kalau dikirim kemari kita petugas angkat itu batu-batu, kepala batu diangkat dia. Bentuk dia kembali. Haleluya. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Gereja itu adalah bengkelnya Tuhan. Tidak semua datang itu sempurna. Haleluya. Kita semua tidak sempurna, tapi lewat firman Allah kita pasti sempurna. Kita pasti segambar dengan dia. Haleluya. Ayat berikutnya. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ya, upah jangan takut Pak. Engkau tetap berjalan. Ayat 12, kita kunci ayat 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari. Yang dicari. Kota yang tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Kita akan kuasai kota ini. Amin. Akan dicari. Kalau kita dicari berarti gedung penuh tidak. Jadi lautan manusia tidak negeri ini. Kalau kita di negeri ini jadi lautan manusia, artinya anak-anak Tuhan sudah kuasai negeri ini. Siapa yang mau menguasai negeri ini? Mewarisi negeri ini, mewarisi negeri ini. Saya kasih satu pasal lagi. Ada 5 ayat dalam satu pasal. Mazmur 37 ayat 9, ayat 11, ayat 22, ayat 29, ayat 34. 5 ayat.
1, 2, 3. Baca pertama 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan akan mewarisi negeri. Tunggu Tuhan, pasti negeri ini kita kuasai. Amin. Menanti apa yang Tuhan mau, jangan apa yang kita mau. Menanti apa yang Tuhan mau. Berapa lama Pak Yopi menanti di Hunut? 40 tahun. Apa yang Tuhan buat? Haleluya. Ayat berikutnya 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Orang yang rendah hati pasti kaya. Pasti kaya tidak? Amin. Pasti kaya tidak? Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bilang kiri kanan, kamu rendah hati pasti sejahtera, melimpah-limpah. Lalu tambah lagi di belakang begini, jangan makan sendiri, bagi-bagi dong. Amin. Ya, dan kalau sudah berkat banyak, bagi-bagi dong. Haleluya. Itu yang kita harus lakukan. Ayat berikutnya, ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ya. Jadi orang yang tidak berkenan Tuhan, dia akan lenyap. Itu perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru, Yesus bilang, aku menanti engkau yang tegak tengkuk. Dia begitu sabar menanti kita. Amin. Berikutnya 29. Ayat yang ke-29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Kamu tinggal di Hunut aman. Amen. Karena ada orang-orang benar. Amin. Yang ayat yang ke-34. Catat ini ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikan Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Apa yang Tuhan buat, kita lakukannya. Amin. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Angkat berarti pemimpin. Ini tipe pemimpin. Haleluya. Saudara menjadi pemimpin di negeri ini, terutama pimpinlah dirimu sendiri, baru bisa jadi pemimpin bagi banyak orang. Amin. Pemimpin rumah tangga itu juga pemimpin. Haleluya. Ayat 34 ini saudara renungkan. Saya mau tambah 2 ayat lagi. Bolehkah saya tambah ayat 57 ayat 13. Yesaya 57. Yesaya 53 ayat yang ke-13. 57 ya? 57. 57 ya? Yesaya 57 ayat 13. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Amin. Jadi orang-orang yang belum bertobat itu, lihat, saudara baca baik. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Berteriak Yesus, berhala yang ada itu lepaskan engkau. Karena engkau sudah berpindah menjadi Taman Eden yang baru. Amin. Dan engkau akan mewarisi negeri. Ayat yang berikut, kalau saudara mewarisi negeri karena saudara takut Tuhan, anak cucunya diberkati. Saya tutup dengan firman Allah, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Tuhan mau bergaul karib dengan kita yang takut akan Dia.
Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, sebelum apa yang terjadi Dia sampaikan bagi kita. Jadi kita sudah tidak kaget. Seperti corona, saya tidak kaget. Orang cerita banyak begini, saya tidak kaget. Orang ada nubuatan begini, saya tidak kaget. Saya tetap tujuan kepada Yesus Tuhan. Kenapa? Saya cuma tergantung dengan Dia. Nah, ini firman-Nya. Dia akan beritahukan. Masuk di dalam Yohanes 16 ayat 13. Ya, baca. Tetapi 1, 2, 3. Haleluya. Kakak saya kena corona di Ambon, dari Pulau Buru bawa ke Ambon. Malam saya dibangunkan Tuhan jam 11:30. Tuhan kasih firman semua untuk penghiburan keluarganya mereka, anak-anaknya. Dan saya jam 3 Tuhan bilang begini, kakak kamu akan saya panggil pulang. Dia baru bertobat 3 hari sebelumnya. Baru 3 hari. Tuhan bilang saya akan bawa dia pulang. Kasih tahu anak-anaknya, jangan lagi berdoa untuk perpanjangkan umur. Saya mau bawa pulang. Tuhan punya hak. Pas jam 5 Unjumpan Jakarta, Surabaya. Jam 7 Ambon, pas jam 7 meninggal dunia. Tuhan beritahukan hal-hal yang akan datang. Bukan satu kali saja kakak saya, banyak kali. Saya pun teman-teman, Tuhan kasih tahu, tapi tidak selalu kasih tahu. Jadi hal-hal yang akan datang Tuhan beritahukan. Kalau kita bergaul karib dengan Dia, ya. Siapa yang mau bergaul karib dengan Tuhan, angkat tangan. Saya yakin dan percaya, anak cucumu bukan mewarisi negeri, tapi bumi. Baca ayat 13. Ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sorry. Ayat 25 ayat 13. Mazmur 25 ayat 13. Mazmur 25 ayat 13. Mazmur 20. Tadi kita mewarisi negeri, tapi anak cucu mewarisi bumi. Naik level apa tidak? Naik level. Mazmur 25 ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Haleluya. Siapa mau anak cucu mewarisi bumi? Amen. Ya, walaupun kita petani, tapi besok-besok ada kita mewarisi bumi. Amin. Ada kuasa yang besar curahkan, karena Taman Eden akan dibangun. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Mari kita semua berdiri. Cari Tuhan sebelum sesuatu terjadi. Terima kasih. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
di altarmu. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan. Buka hati, Roh Kudus jamah. Oh, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lebih sungguh ku buka hati. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan. Minta jemaat Tuhan berserah penuh. Serahkan setiap persoalanmu di hadirat Tuhan. Bapa ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah Rohmu yang hidup. Bapa jamah kami, sambil angkat pujiannya kita angkat tangan. Pada saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan jamah saudara di kursi-kursi saudara. Bersamamu dalam naunganmu. Penuhiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati jamahan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, Bapa ambil alih persoalan kami, persoalan kita di altarmu. Buka hati jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Bapa jamah Bapa di altarmu menyembah. Buka hati, buka hati, buka hati jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Sekali lagi ku buka hati, buka hati, buka hati, sungguh-sungguh buka hati. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah
Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu jelas, gamblang, dan menegur kami pada pagi dengan keras. Untuk kami siap sebagai generasi yang bangun Taman Eden yang baru. Kami harus buka hati kami, hidup kami, dan biar Engkau ambil alih dalam seluruh kehidupan kami, jadi penguasa tunggal, pengendali, pengontrol hidup kami Tuhan, supaya kami siap menjadi Taman Eden dan hidup kami orang melihat ada Yesus Kristus, dan kami adalah gambar Kristus, dan orang akan senang datang karena mereka melihat kehidupan kami yang adalah Taman Eden hidup, yaitu gambar dari Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu yang tegur buat kami semua. Kami bersyukur Bapa, biar pagi ini kami semua sungguh-sungguh tanpa terkecuali sadar dan bertobat Tuhan, bahwa kami adalah generasi baru yang akan menjadi Taman Eden hidup bagi kota ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu Bapak Ek dan Ibu Lete sudah melayani kami hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara terus pada kami, rema yang baru Kau berikan buat kami semua, supaya kami pulang tidak sama saat kami datang. Kami pulang, kami akan berubah, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi istri, suami, anak, orang tua, bahkan keluarga kami, dimanapun kami berada, bahkan bagi masyarakat di kota ini. Kami akan menjadi orang yang memiliki kuasa dan mewarisi negeri, bahkan mewarisi bumi, karena Tuhan sudah berjanji buat kami. Terima kasih Bapak, Kau telah menembus kami dan harga yang lunas dibayar, dan Kau mengangkat kami menjadi ahli waris kerajaan surga, baik negeri dan bumi ini. Terima kasih Bapak yang memiliki bank di surga, itu bank sentra Allah, dan kami memiliki ATM, yaitu anak Tuhan yang suka memberi. Terima kasih Bapak, berkati kami semua pada hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Ek dan Ibu yang menemani kami hari ini. Bukan kebetulan hamba-Mu ke sini Tuhan, itu menjadi berkat buat kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa Pak Ek sebagai orang rohani kami menjadi berkat buat kami pada hari ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Pak Ek dan Ibu menjaga dalam tangan Tuhan. Kau pimpin mereka kemana saja mereka pergi Tuhan. Kau jaga dan lindungi mereka. Kau sebentar nanti kami akan kembali kemana Hamba akan antar. Tuhan sertai dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu, bahwa Kau sudah jawab doa kami, Kau sudah jawab pergumulan kami, lebih daripada kami doa pikirkan. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan damai dan sukacita sejahtera untuk menyertai kami. Dan kami akan menjadi berkat, menjadi Taman Eden yang hidup dalam hidup kami, dan kami akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu, kasih hamba-Mu, dan terima kasih semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini Tuhan sudah melayani kami dalam ibadah raya dari awal dengan akhirnya. Terima kasih Yesus. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan di atas Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada sebagai ibadah sejati, dan di hari ke level menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kau berkati kami yang hadir, yang tidak hadir, di bawah, di atas, Kau berkati kami semua Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, Kau berkati tangan Tuhan dengan berkelimpahan untuk berkati pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini, baik itu doa punya penyembahan pada hari Rabu, doa pagi, doa puasa hari Sabtu, dan doa setiap pagi, baik ibadah muda-mudi, ibadah sekolah minggu, ibadah sebentar, Tuhan memberkati seluruh kegiatan dari PPA, ya, sampai panti asuhan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk program dan kegiatan gereja dan visi gereja. Tuhan akan genapi Tuhan kehendak dan rencana-Mu. Jadi pusat training, pusat pemberitaan Injil, gereja misioner, jadi pusat penyembahan terjadi. Terima kasih Bapak untuk kebutuhan gereja, perbaikan plafon, perbaikan asuransi, lebih lagi itu juga berkati. Bahwa Fajir akan menyediakan dananya. Yang lebih indah lagi Bapak, unitikan kami sepakat akan bangun Taman Eden. Kami beriman, kami percaya, kami berdoa bahwa Tuhan akan memberkati, akan kirim jiwa-jiwa datang karena melihat kehidupan kami sebagai Taman Eden yang sudah diperbarui untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bahwa kami sebagai turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dipulihkan, memulihkan, dan berkat memberkati. Unity kami juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal. Siapkan hamba-Mu yang melayani, siapkan juga akan dana yang dibutuhkan. Panitia bekerja, Tuhan memberkati. Hari yang tepat ditentukan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kebutuhan panti asuhan kasih Allah dan segala kebutuhan yang ada Tuhan juga cukupkan. Anak yang dari tingkat SD,
SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi juga Tuhan berkati mereka. Semua pengurus panti Tuhan berkati, bahwa keluarga besar Panti Asuhan Kasih Allah, keluarga besar Yayasan Kasih Agape semakin hari makin intim, dekat, melekat, dan makin percaya dan berharap pada Tuhan. Itu juga bahwa kami semua hadirin di Bapak semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka perjanjian Tuhan akan dinyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak bahwa kami hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, benci dosa, tapi menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja, panti, dan seluruh kegiatan yang ada, bahkan PPA Agape Tuhan juga berkati, dari mentor, tutor sampai ke staf inti. Ya, kemarin mereka ada refreshing, Tuhan sudah pimpin kembali dengan selamat dan berkati anak-anak PPA, orang tua PPA. Tuhan selamatkan mereka, belum diselamatkan, bawa mereka beribadah dengan kami tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sinode GKN dan segala program kegiatannya, dari pusat sampai ke daerah, gereja-gereja GKN di seluruh Indonesia juga Tuhan berkati. PPA yang baru juga Tuhan berkati. Berkati SAN, STAN, bahkan juga STN Kau berkati, Yayasan Pinta, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape di sini, bahkan seluruh yang terlibat dalam pelayanan kami, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Berkati Yayasan YBK yang dibantu bersama dengan kami juga Tuhan berkati mereka. Terpujilah nama Bapak. Kami minta menyerahkan pemerintahan kami yang ada di pusat dan daerah, dari Bapak Presiden Jokowi dengan kabinetnya, dengan seluruh stafnya, Wakil Presiden, dan sampai seluruh stafnya ke bawahan, dari pemerintah ke desa-desa, berikan hikmat bagi mereka dan menghadapi corona. Dan Tuhan selamatkan pemerintah bangsa kami, selamat juga bangsa kami, Tuhan curahkan juga pertobatan dan keselamatan. Kota Tulungagung Unut, Tuhan juga selamatkan jadi kota orang percaya. Pakai gereja Tuhan, pakai gereja Gusti tempat ini menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih Bapak. Hikmat Kau berikan bagi bupati, wakil sampai kepada camat, kepala desa, RTW di kota ini juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Bapa. Yang percaya Tuhan, kami akan pulang dengan damai dan sukacita, dan akan berkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sidang jemaat yang kasih, arahkan hati melalui malam berkat Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang-orang yang percaya, bagi orang yang berharap dan bergantung full buat Tuhan, orang yang mau bergaul karib, mau intim, dekat, melekat dengan Tuhan, dan mau hidup kudus dalam pertobatan yang benar kepada Tuhan. Yang diberkati sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, diberkati rohani jasmani, kau diberkati suami seorang orang tua, diberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, dan rumah tanggamu, adonan buah kandunganmu, dan diberkati keluar masuk dari sekarang selama-lamanya dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekali dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus yang berkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Bapa, amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Amin. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Yang diberkati dengan penuh semangat katakan amin. Amin. Dan saya percaya mulai hari ini mari terus kita bangun kembali Taman Eden dalam hidup kita, agar supaya orang pun dapat menikmati bersama-sama Eden itu, amin. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan warta jemaat sebelum kita pulang. Kepada tim multimedia saya persilahkan. Shalom Agape People, tidak terasa kita sudah mendekati penghujung tahun. Puji Tuhan, itu semua karena perkenanannya Tuhan Yesus bagi kita.
you were still Kami segenap jemaat GKIan Agape Ngunut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ek yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. now. I know you. Kami mengingatkan kembali kepada setiap panitia Natal 2021 untuk berpuasa setiap hari Rabu dan mengikuti ibadah praise and worship pukul 6:30 malam. Things Kami mengundang kepada setiap muda-mudi untuk bergabung bersama kami di ibadah Youth GKIan Agape Ngunut setiap hari Sabtu pukul 6 sore. never lost a battle, and I know. Agape People, mari hadir di ibadah puasa setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai pukul 1 siang. Juga doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 4:30 pagi sampai pukul 5:30 pagi. It's blowing right now. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. And my walls are all crashing down, but right